Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Putri Pratami. Di video kali ini aku bakalan cerita pengalaman aku operasi 3 gigi bungsu sekaligus dengan bius total atau operasi odontektomi. Nah, itu dilakukan di ruang operasi dan itu semua free menggunakan BPJS. Nah, mungkin buat teman-teman yang menemukan video ini berarti kalian itu berada di video yang tepat. Karena aku yakin banget teman-teman lagi mau mencari banyak informasi mengenai operasi odontektomi, kira-kira di cover atau enggak sama BPJS dan gimana sih prosedurnya. So, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video dari aku. Jadi aku cerita dulu ya pengalaman aku. Nah, kebetulan aku itu kerja di salah satu rumah sakit dan aku tuh ditempatkan di poli gigi. Nah, setiap hari tuh aku ngeliat kayak, oh banyak banget nih ya yang sakit gigi. Banyak banget yang operasi gigi bungsu, dan aku tuh inget aku tuh punya gigi bungsu dari tumbuhnya itu dari sekitar aku masih sekolah kelas 3 SMA, dan itu tuh ada di sebelah kanan kalau nggak salah, aku lupa soalnya ada di sebelah kanan, dan itu tuh numbuhnya dikit banget. Setiap dia mau keluar sakitnya luar biasa, benar-benar sakit banget. Tapi sampai sekarang umur aku 28 tahun, waktu kemarin aku operasi kan 27 ya, 27 tahun, itu si gigi tuh nggak pernah nongol gitu, cuman kayak kelihatan di ujung kayak nasi gitu. Akhirnya aku ronsen lah peripikal. Nah, ronsen peripikal itu ronsen yang emang bener-bener untuk ngeliat satu gigi aja. Terus kata perawatnya, wah ini impaksi nih, jadi gigi bungsu aku tuh nggak keluar dengan sempurna dan itu harus dicabut karena nggak ada fungsinya juga, dan emang sesekali tuh suka sakit gitu loh guys. Akhirnya aku memutuskan untuk minta rujukan ke Vaskes 1. Nah, kebetulan Vaskes 1-nya tuh masih di sekitaran rumah sakit juga, itu ada klinik. Itu aku minta rujukan, itu aku dicek terus dilihat, oh iya bener nih impaksi, dan kemungkinan ini ada bakal-bakal gigi nih di yang belum keluar. Nah, yang belum keluar kan di sebelah kiri tuh ya, itu aku nggak di bungsunya, tapi kalau yang di atas tuh udah pada keluar. Oh ya, ini tips sih, kalau misalnya kalian mau minta rujukan, itu jangan dalam keadaan kalian tuh punya keluhan. Kayak aku nih, aku sering sakit gigi, tapi saat aku minta rujukan itu aku memang lagi nggak sakit aja gitu. Emang aku pengen menindaklanjuti gigi bungsu aku ini. Tapi kalau misalnya kalian datang dalam keadaan posisinya sakit gigi atau ada nyeri, itu kalian tuh nggak akan dapat rujukan hari itu juga. Jadi kalian itu bakal dikasih obat dulu, nanti kalau misalnya udah sembuh barulah dikasih rujukan untuk tindak lanjut gitu. Apalagi kalau case-nya tuh gigi bungsu kayak aku. Itu aku ke Vaskes 1, kebetulan lagi nggak sakit, dan dilihat itu memang ada indikasi impaksi, gigi impaksi udah kelihatan gitu kan. Akhirnya aku dikasih rujukan ke poli bedah mulut. Aku langsung ke poli bedah mulut dong. Nah, ini juga ada tips lagi buat teman-teman, kalau misalnya kalian dapat rujukan gigi atau rujukan apapun sih sebetulnya, kalian walaupun rujukan itu berlaku selama 3 bulan, mendingan kalian tuh ke rumah sakitnya dulu aja gitu, karena ada beberapa rumah sakit yang emang kita datang itu nggak bisa langsung ditindaklanjuti, jadi kita harus reservasi dulu karena perharinya tuh dikuotain, apalagi untuk case-nya pasien gigi. Kebanyakan pasien gigi itu kan tindakan, jadi tindakan tuh bener-bener hari ini berapa orang, terus yang konsul berapa orang, itu karena kan hampir semuanya tindakan. Balik lagi, akhirnya aku ke poli bedah mulut kan. Nah, ke poli bedah mulut dilihat nih, wah kayaknya bakal gigi nih di sebelah sini. Oh iya, aku hampir lupa, pas aku di klinik juga aku dibilang, mbak ininya suka kencang ya, suka kaku ya, terus suka pusing ya. Itu ternyata karena pertumbuhan gigi bungsu aku yang kemungkinan udah kena syaraf gitu kan. Kayaknya bakal giginya nih, soalnya belum keluar. Terus yang di atasnya juga kemungkinan harus dicabut karena nggak ada fungsinya. Nanti aku bakal jelasin maksud dari dokter itu ya. Nah, akhirnya aku diarahkan untuk ronsen panoramik terlebih dahulu. Nah, kalau buat teman-teman yang di rumah sakit rujukannya itu ada ronsen panoramik itu free ya guys. Jadi kalian dapat fasilitas itu, runtutan dari proses tindakan yang akan kalian lakukan gitu. Selanjutnya mau tindakan apa nih? Nah, itu ronsen panoramik. Tapi kalau case-nya gigi yang lain bisa ronsen peripikal, bisa ronsen panoramik. Nah, karena aku gigi bungsu, impaksi itu karena giginya tuh nggak keluar dengan sempurna, akhirnya aku ronsen panoramik. Tapi kalau misalnya teman-teman di rumah sakitnya itu nggak ada untuk ronsen panoramik, kalian bisa ronsen panoramik mandiri di rumah sakit lain. Aku selesailah nih ronsen panoramik. Nah, ini dia hasil ronsen panoramik aku guys. Oh, terbalik. Bener-bener, ini hasil ronsen panoramik aku. Ini bakal aku jelasin. Sebenarnya gigi impaksi aku tuh yang ini nih. Tuh, ini impaksi. Dia tuh
Bentuknya begini, ini gigi aku di depannya, ini gigi paksinya. Harusnya begini, dia begini. Dan yang ini tuh, ini udah nusuk ke sini guys. Udah nusuk dan ini hampir keropos. Dan katanya sih ini kena syaraf. Jadi kenapa aku ininya tuh kaku banget, suka pusing juga kan. Untuk yang di sebelah sini, ini aku kan tadi aku bilang ya belum ada giginya, dan ternyata memang nggak ada bakal gigi. Kalau misalkan ada, biasanya di sini ada nih entah bulat atau apa, di sini ada bakal giginya. Dan ini gigi yang atas, ini harus dicabut juga guys, karena ini tuh nggak berfungsi gitu. Nah ini kan, nih nanti kan ini dicabut nih, ini penjelasan dari dokter ya, ini dicabut. Otomatis yang ini tuh nggak ada tumpuan kan, nggak ada pasangannya. Nah terus yang ini juga kenapa harus dicabut? Karena ini juga nggak ada pasangannya. Jadi selama ini saat aku makan ya, ini kan dia hampir kena bagian pipi nih guys. Jadi setiap aku makan, pipi aku tuh bener-bener kegigit-gigit yang bagian dalam, dan suka ada sariawan yang manjang ke dalam warna putih sekitar segini nih panjangnya, sepanjang gigi, sepanjang pipi. Nah itu terjadi karena si gigi bungsu aku yang di ujung itu bener-bener saat ngunyah ngegigit-gigit bagian pipi aku juga guys. Jadi lebih baik dicabutkan daripada aku sariawan terus-menerus gitu. Karena ada 3 gigi yang harus dicabut, maka harus dilakukan di ruang operasi dengan bius total. Nah, tapi kalau kalian cuma punya 1 gigi bungsu, itu biasanya dilakukan di poli guys, rawat jalan aja gitu dan bisa langsung pulang. Tapi pun ada yang misalnya nggak berani operasi, 3 gigi ini tuh bakal dicabut satu-satu. Terus kalau misalkan posisi giginya juga memungkinkan untuk dicabut di rawat jalan atau di poli, itu bakal dicabut satu-satu. Tapi aku mikirnya kalau aku dicabut satu-satu, aku bakal sakitnya berkali-kali dong. Aku bakal sakit 3 kali ya nggak sih? Maka aku bilang karena aku juga takut nama cabut gigi, aku bilang ya udah, aku langsung cabut semua aja di ruang operasi. Nah, di ruang operasi itu dengan bius total, dan ini semuanya free ya guys dengan BPJS. Nah, dari setelah dibaca dan menentukan tindakan, akhirnya ditentukanlah tanggal untuk tindakan. Nah, setelah kita dapat tanggal buat tindakan, selanjutnya itu kita cek toraks, cek radiologi, toraks dada. Sehabis itu, habis toraks dada, kita juga lanjut buat ngecek lab. Itu cek darah. Habis toraks, cek darah, kemudian kita dikonsulkan ke penyakit dalam untuk baca kira-kira aman nggak nih untuk hasil lab dan toraks ini untuk dilakukan tindakan gitu kan. Nah setelah ke penyakit dalam, terakhir nih, hari terakhir kayak besok mau operasi atau besok mau masuk rawat inap, kita dikonsulin ke polianestesi. Jadi di polianestesi itu aku dijelasin nanti obat bius apa aja yang bakal dipakai sampai operasi. Itu aku nggak boleh batuk, maksudnya nggak boleh flu gitu sampai menjelang operasi, karena kan takutnya batuk atau gimana lah, aku nggak tahu. Pokoknya dijelasin nggak boleh batuk, nggak boleh flu. Terus ditanya tinggi dan berat badannya untuk menentukan dosis yang bakalan dipakai nanti saat di ruang operasi gitu ya, supaya pas juga. Karena aku mikirnya mungkin kalau misalnya badan aku yang segede gini dikasih dosis anak kecil, itu kan nggak bakal ngaruh. Pasti cabut aku bangun kan nggak lucu juga gitu. Habis anestesi, besoknya aku tuh kebetulan masuk itu di hari Minggu. Itu aku datang ke rumah sakit jam 3 sore, terus aku langsung cek swab antigen. Swab antigen, hasilnya negatif, langsung aku dibawa ke kamar. Nah, di kamar itu aku udah di infus guys. Nah, tapi aku punya tips lagi. Kalau kalian sebelum masuk kamar, kalian makan deh apa yang kalian suka gitu ya. Karena kalau udah masuk kamar kan kalian nggak bisa kemana-mana. Tapi kalau untuk makan sih masih bisa. Nah, itu aku udah diinfus. Aku masih dapat makanan. Terus aku diinfoin kalau besok aku tuh tindakannya jam 10 pagi. Kalau nggak salah ya, jam 10 pagi. Atau jam 12 ya. Nah, aku disarankan untuk puasa. Bukan disarankan, diwajibkan untuk puasa. Nah, puasa itu aku jam 3, dimulai dari jam 3 subuh. Jam 3 subuh itu aku dapat makanan lagi dari rumah sakit. Jadi aku puasa makan tuh. Habis makan, aku puasa makan sampai jam... Oh iya, aku jam 12 operasinya. Jadi dari jam 3, aku puasa makan sampai jam 8 pagi. Tapi aku masih boleh minum, dan nanti setelah jam 8 pagi aku puasa minum sampai jam 12 siang. Nah pas jam 12 siang itu aku dibawa ke ruang operasi. Itu pertama kalinya aku dibawa ke ruang operasi, dan emang dingin banget gitu. Aku udah pakai pakaian rumah sakit juga, itu semuanya dibuka. Udah kayak gitu, pas aku didorong dimasukin ke ruang operasi,
ada dokter anestesi gitu masuk dan mengenalkan diri. Mbak, atas nama siapa? Terus saya dokter anestesi di operasi ini menjelaskan. Terus dokternya bilang, ini saya mulai masukin obat bius ya dari infus. Nah pas masuk obat bius itu rasanya dingin, dingin dan 3 detik setelah itu tuh pandangan aku tuh kayak burem-burem yang kayak di TV-TV itu loh, yang kayak ditonjok terus mau pingsan kan suka renyak-renyak gitu. Nah itu yang aku lihat. Terus dia nanya, tapi aku masih bisa ngeliat orang cuman kayak goyang-goyang gitu kayak ombak-ombak. Terus dia nanya tanggal lahir, aku belum sempet jawab, dokternya tuh udah megang kayak yang tempat oksigen gitu. Ini dihirup ya mbak, ini dihirup, ini oksigen. Pas aku ngehirup bener-bener aku udah nggak sadar lagi guys. Aku nggak tahu itu oksigen atau itu juga obat bius. Aku nggak tahu. Nah, tiba-tiba aku tuh udah ada di depan ruang operasi. Itu posisinya aku udah sadar, tapi aku nggak bisa melek guys. Kayak aku udah dengar kan kiri aku, terus aku udah bisa ngerasain dan aku udah sadar nih, aku udah sadar berarti udah selesai. Itu dalam hati aku udah bilang ngomong kayak gitu, tapi aku nggak bisa melek. Sampai kayak gitu-gitu dong. Terus kata si perawatnya, aku dengar, iya mbak, kenapa mbak? Aku susah banget gitu buat ngomong, padahal aku cuma bilang ini kenapa mata nggak bisa melek gitu. Kan aku dikasih saturasi juga di tangan, aku berasa cuman tetap nggak bisa melek. Nah pas sudah stabil, kita dibalikin lagi ke kamar ranap. Itu aku berarti baliknya sekitar jam 3 atau setengah 4-an gitu. Baru balik ke kamar rawat inap. Dan ini dia pertama kalinya muka aku setelah dioperasi seperti ini guys, dan itu tuh bengkak banget. Terus aku nggak tahu apa yang aku gigit, ternyata itu kapas. Dan satu lagi, aku ada satu insiden. Jadi ini tuh aku kayak dijahit, aku bingung kenapa kok ya bibir aku dijahit. Apa pas aku lagi dioperasi aku nggak bisa diem, padahal kan itu di bis total nggak sih. Nah kata teman-teman aku, iya karena kamu pas dioperasi tuh tadi ngomong mulu gitu kan, dan aku percaya gitu ya. Terus pas konsul, aku tanya dong ke dokternya, dok, ini kenapa kok bibir saya ada jahitannya? Terus kata dokternya, iya pas selesai tindakan, pas ngeliat kok bibirnya berdarah. Tadinya nggak mau dijahit, tapi darahnya keluar terus akhirnya kita jahit. Dan itu kemungkinan kena benang jahit gitu guys, kan benangnya mungkin tajam atau gimana lah, aku juga nggak tahu. Pokoknya itu cerita aku waktu itu. Tapi benang jahitnya ini ya sekitar semingguan udah bisa dicabut dan aman aja, bibir aku nggak kenapa-napa, nggak ada bekasnya juga. Jadi aku masuk ke rawat inap, besoknya aku masih rawat inap sehari, besoknya aku tuh udah pulang. Nah saat pulang aku dikasih waktu istirahat sekitar 3 atau 1 minggu gitu ya waktu istirahatnya. Terus pas masuk, seminggu setelah masuk atau 2 minggu setelah masuk itu angkat jahitan. Dan sebelum angkat jahitan itu aku masih makan yang lembut-lembut. Cuman kadang aku nakal sih, aku pengen coba makan mie. Kadang kan nggak boleh yang panas-panas dulu gitu kan ya. Jadi aku bener-bener bikin mie-nya tuh nggak panas. Terus aku bosen juga makan yang lembut-lembut. Nah mungkin segitu aja sih video dari aku. Pengalaman aku odontektomi kemarin, jadi aku nggak ngeluarin biaya sepeser pun karena emang bener-bener di cover sama BPJS. So buat teman-teman yang punya keluhan, punya gigi bungsu, kalian gak usah takut kalau kalian punya BPJS itu bakalan di cover. Nah mungkin segitu aja video dari aku kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, comment, dan share. Dan buat teman-teman yang masih mau tanya-tanya, boleh juga tinggalin pertanyaan kalian di kolom komentar. Gitu dulu video dari aku, sampai jumpa di videoku yang selanjutnya. Bye, assalamualaikum.